Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Winda Umagap. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang catatan laporan keuangan. Untuk itu, kita langsung saja ke pembahasannya. Catatan laporan keuangan adalah bagian integral dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan tambahan, rincian, dan klarifikasi terhadap angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan utama, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Catatan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kita masuk pada satu, tujuan catatan laporan keuangan. Tujuan utama dari catatan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan detail mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, estimasi yang dibuat oleh manajemen, serta informasi penting lainnya yang dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Beberapa tujuan utamanya adalah: 1. Menyediakan informasi tambahan yang tidak dapat disajikan secara langsung dalam laporan utama. Yang kedua, menjelaskan prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi yang mendukung angka-angka dalam laporan keuangan. Yang keempat, membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami kinerja dan posisi keuangan perusahaan secara lebih transparan. Kita masuk pada yang kedua, fungsi catatan laporan keuangan. Fungsi utama catatan laporan keuangan adalah untuk memberikan konteks yang lebih mendalam terhadap laporan keuangan. Beberapa fungsi catatan laporan keuangan adalah menjelaskan kebijakan akuntansi. Catatan ini memberi penjelasan tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan, seperti metode penyusutan, pengakuan pendapatan, dan perlakuan biaya. Mengungkapkan risiko dan ketidakpastian. Catatan laporan keuangan dapat mengungkapkan hal-hal yang mempengaruhi risiko dan ketidakpastian, seperti kewajiban jangka panjang, potensi kerugian, atau klaim hukum. Memberikan informasi tambahan. Catatan sering berisi penjelasan mengenai pos-pos tertentu yang seperti aset tetap, utang, dan kewajiban kontingensi. Transparan dan akuntabilitas membantu perusahaan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan seperti investor, regulator, dan kreditor. Yang ketiga, prinsip catatan laporan keuangan. Beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam penyusunan laporan catatan laporan keuangan, yaitu meliputi keterbukaan semua informasi yang relevan, harus diungkapkan secara lengkap dan jelas agar tidak menyesatkan pengguna laporan. Yang selanjutnya, keterandalan. Informasi yang diberikan harus dapat dipercaya dan diukur secara objektif. Terus, kewajaran. Catatan harus mencerminkan kondisi dan kejadian yang terjadi dengan cara yang adil dan wajar. Yang selanjutnya, konsistensi metode. Akuntansi yang digunakan harus konsisten dari satu periode ke periode berikutnya, kecuali perubahan yang material yang memerlukan penyesuaian. Kejelasan pengungkapan harus cukup jelas sehingga pengguna laporan dapat memahami informasi yang diberikan dengan mudah. Terus, masuk pada keempat, komponen catatan laporan keuangan, yang dimana beberapa komponen yang biasanya terdapat dalam catatan laporan keuangan meliputi kebijakan akuntansi, penjelasan tentang prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, seperti metode penilaian persediaan atau metode depresiasi. Informasi tambahan tentang pos-pos laporan keuangan, yaitu penjelasan detail tentang pos-pos tertentu yang ada di neraca atau laporan laba rugi, seperti utang piutang atau investasi.
Penyajian dan pengungkapan informasi yang diwajibkan, misalnya informasi tentang segmen operasi, peristiwa setelah tanggal laporan keuangan, atau pengungkapan terkait dengan interaksi dengan pihak berelasi. Estimasi yaitu estimasi akuntansi, yang dimana penjelasan mengenai estimasi yang digunakan oleh manajemen seperti estimasi nilai wajar aset tetap, cadangan kerugian piutang, atau kewajiban pensiun. Informasi mengenai risiko, yang dimana pengungkapan mengenai risiko yang dapat mempengaruhi perusahaan seperti risiko pasar, risiko kredit, atau risiko likuiditas. Secara keseluruhan, catatan laporan keuangan memainkan peran penting dalam memberikan informasi yang lebih lengkap dan transparan bagi pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Pos laporan keuangan utang jangka panjang, yang dimana utang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi. Di laporan keuangan utama, utang jangka panjang biasanya disajikan dalam neraca di bawah bagian kewajiban jangka panjang. Untuk memberikan informasi yang lebih rinci, catatan laporan keuangan akan menjelaskan pos ini secara terperinci. Berikut adalah contoh bagaimana rincian utama jangka panjang diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Rincian utang jangka panjang dalam catatan laporan keuangan. 1. Deskripsi utang. Jenis utang jangka panjang misalnya pinjaman bank jangka panjang, obligasi yang diterbitkan, sewa pembiayaan atau leasing, utang kepada pihak berelasi. Yang kedua, jumlah dan jatuh tempo. Total nilai utang jangka panjang, pembagian jatuh tempo yang akan jatuh tempo dalam 1-2 tahun, yang akan jatuh tempo dalam 3-5 tahun, yang akan jatuh tempo lebih dari 5 tahun. Contohnya tabel utang, jumlah jatuh tempo sebesar 100 juta, pinjaman bank 10 juta pada tahun 2026, obligasi 25 juta pada tahun 2028, utang sewa pembiayaan 5 juta pada tahun 2027, total utang 40 juta. Yang ketiga, suku bunga dan ketentuan. Suku bunga efektif atau nominal yang berlaku untuk masing-masing jenis utang. Yang pertama, ketentuan pembayaran, bunga atau bulanan, tribulanan, tahunan. 4. Jaminan utang, aset yang dijaminkan untuk utang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Misalnya, pinjaman bank sebesar rupiah 10 juta dijamin dengan tanah dan bangunan milik perusahaan di lokasi X dengan nilai wajar sebesar rupiah 15 juta. Yang kelima, ketentuan dan pembatasan syarat atau pembatasan yang melekat pada utang. Misalnya, rasio utang terhadap ekuitas maksimum yang diizinkan. Dan yang kedua, pembatasan dividen, keberlanjutan operasi perusahaan. Yang keenam, yaitu risiko dan manajemen risiko, yang dimana risiko yang terkait dengan utang jangka panjang seperti risiko suku bunga atau risiko likuiditas. Strategi mitigasi, yang dimana perusahaan telah melakukan lindung nilai untuk sebagian dari utang obligasi terhadap risiko perubahan suku bunga. Mungkin itu saja dari saya terkait dengan catatan laporan keuangan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. See you.